الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita berjuang, berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Selanjutnya khatib berpesan untuk diri khatib sendiri dan untuk semua kita yang hadir di majlis yang mulia ini, agar kita semua senantiasa bertakwa kepada Allah dan terus berjuang meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan memastikan bahwa takwa adalah sebaik-baik bekal kehidupan kita. Allah ingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalilah dirimu dan tambahlah terus bekal kehidupanmu dengan takwa, dan sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Sepekan sudah Ramadan meninggalkan kita. Apa kabar kualitas amal dan ibadah kita setelah ditinggalkan oleh Ramadan? Masihkah ada semangat untuk senantiasa menjaga salat berjamaah 5 waktu? Masihkah ada semangat untuk terus memperbanyak salat-salat sunnah? Masihkah ada semangat untuk terus membaca Al-Quran setiap hari? Masihkah ada semangat untuk memperbanyak zikir kepada Allah dan i'tikaf di masjid dan seterusnya? Di dalam surah An-Nahl ayat 92 Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan isyarat peringatan kepada orang-orang beriman, wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kamu menjadi seperti perempuan yang setelah bagus ia tenun kainnya, kemudian dia rusak kembali. Setelah 1 bulan penuh kita melatih diri untuk taat kepada Allah dengan performa terbaik ibadah, lalu kemudian setelah bulan yang agung itu pergi, kita tinggalkan pula seluruh kebaikan yang pernah bisa kita lakukan. Maka di hari-hari ini kita diingatkan dengan sebuah karakter yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman, yaitu sifat istiqamah. Istiqamah adalah thubutul mu'min 'ala ta'ah. Konsistensi seorang mukmin untuk selalu taat kepada Allah. Istiqamah adalah sikap ketika seorang mukmin taat kepada Allah tidak ditentukan oleh ruang dan waktu. Kapanpun dan dimanapun ia selalu taat kepada Allah. Dia tidak hanya bersemangat beribadah kepada Allah di bulan Ramadan,
tetapi selepas Ramadan pun dia juga masih taat kepada Allah. Dia bukan hamba Ramadhani, tetapi hamba Rabbani. Bukan hamba yang hanya semangat beribadah di bulan Ramadan, tetapi kapanpun, anytime, anywhere, dimanapun, kapanpun dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang sangat luar biasa untuk orang-orang yang istiqamah. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, lalu mereka istiqamah dengan komitmen ketaatannya kepada Allah itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka pasti akan turun kepada mereka malaikat Allah yang memberikan kabar kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, kamu tidak perlu takut, tidak perlu bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang istiqamah. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang istiqamah. Pertama, memastikan bahwa ada niat yang kuat, quwwatun niyah, an-niyah al-qawiyah, niat yang kuat di dalam diri kita untuk selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mempertahankan ketaatan kepada Allah. Inilah sebenarnya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, bahwa semua amal itu ditentukan dan dimulai dengan niat, dan setiap orang tergantung pada niatnya. Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Masalahnya adalah bahwa memang sebagian besar di antara kita tidak betul-betul memiliki niat untuk istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Sebagian besar di antara kita masih termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sudah diingatkan oleh Rasul sebagai golongan imma'ah, orang-orang yang pelin-pelan dalam ketaatan, yang seperti baling-baling di atas bukit dalam ketaatan, yang ketika melihat orang sedang mengikuti tren ketaatan, kita ikut pula taat, tetapi ketika kebanyakan orang sudah tidak lagi taat, kita ikut pula meninggalkan ketaatan itu. Rasul sudah ingatkan, la takunu imma'atan, jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang hanya ikut-ikutan dalam kebaikan. Apabila manusia taat, banyak yang taat melakukan ibadah, kamu ikut-ikutan. Tetapi ketika mereka sudah mulai berguguran dalam ketaatan, kamu pun pula mulai kehilangan semangat untuk beribadah kepada Allah. Maka mari kita pastikan, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, bahwa ada niat yang kuat yang kita hadirkan dalam diri kita untuk tetap bersemangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai buah dari tarbiyah Ramadaniyah ilahiyah, sebagai buah dari penempaan Rabbani yang Allah berikan kepada kita selama 1 bulan di dalam bulan Ramadan yang lalu. Yang kedua, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, yang harus kita miliki untuk istiqamah itu adalah al-ilmu, ilmu, pengetahuan, wawasan yang terus ditambah, yang terus di-upgrade, yang terus ditingkatkan. Dalam surah Al-Mujadilah, atau disebut juga Al-Mujadalah, surat yang ke-58 ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah pasti akan angkat derajat orang-orang beriman dan berilmu, banyak derajat. Maka iman dan ilmu itu berdampingan. Tidak mungkin seseorang berharap imannya akan bertambah kalau dia tidak menambah ilmunya. Maka sayang 1000 sayang, ketika di bulan Ramadan masjid-masjid, musola-musola kita hampir selalu penuh, dan setiap malamnya hampir selalu ada pengajian. Tetapi selepas Ramadan, majlis-majlis ilmu kita sepi.
Bahkan ada di sebagian masjid musholla tidak ada majlis ilmu sedikit pun yang diadakan, dan kalaupun diadakan sangat sedikit sekali orang-orang mukmin yang tertarik untuk istiqamah menghadirinya, padahal ia sesungguhnya membutuhkan ilmu itu untuk mempertahankan dan meningkatkan keimanannya. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang harus kita miliki adalah ruhul mujahadah, adalah semangat kesungguhan mujahadah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah Nasir Alwan dalam kitab Ruhaniyatud Da'iyah, adalah totalitas kesungguhan dan perjuangan seseorang untuk taat kepada Allah. Hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh saja yang bisa istiqamah dalam ketaatan. Karena untuk taat itu ada begitu banyak gangguan, rintangan, rayuan yang pasti menghalangi. Allah sudah ingatkan kepada kita bahwa ada musuh yang akan selalu berusaha mencari cara untuk melemahkan semangat ketaatan kita. Dan itu ada dalam surat yang mungkin setiap hari kita baca. Allah ajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari al-waswas al-khannas, makhluk yang senantiasa membisikkan keburukan, keengganan, kemalasan, keinginan untuk bermaksiat, yang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu memberikan dorongan keburukan itu dalam dada kita, dalam fikiran kita, dalam perasaan kita, dalam keinginan kita. Dan Allah ingatkan bahwa musuh itu minal jinnati wan nas, dari jenis jin maupun manusia, yang mendorong kepada kemungkaran, kemaksiatan, keengganan, kemalasan itu boleh jadi bukan hanya jin yang membisikkan langsung dalam pikiran kita, tapi mungkin bisa berbentuk manusia, mungkin berupa teman kita, mungkin berupa tetangga kita, mungkin berupa keluarga kita, mungkin berupa kerabat kita. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk seluruh perjuangan itu dibutuhkan mujahadah, perjuangan, kesungguhan. Dan Allah memberikan jaminan dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh dan ketaatan kepada kami, kata Allah, pasti akan kami tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh Allah selalu bersama orang-orang yang melakukan yang terbaik. Yang keempat, yang terakhir paling tidak yang akan kita sampaikan di majelis yang terbatas ini adalah ad-da'wah. Untuk istiqamah dibutuhkan stimulus, dibutuhkan dorongan yang muncul dari semangat peduli dan kepedulian orang-orang beriman. Orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk saling mengajak, saling menyeru, saling mendorong kepada kebaikan. Allah berfirman, "Wa takum minkum ummatu yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Kamu orang-orang beriman harus menjadi umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka siapapun di antara kita yang hari ini mungkin tidak lagi melihat temannya, saudaranya, rekannya hadir di masjid salat berjamaah, mari kita saling mengingatkan. Siapapun di antara kita yang mungkin tidak lagi melihat ada teman yang semangat membaca Al-Quran minimal 1 juz sehari, atau tidak lagi semangat hadir di majelis-majelis ilmu, ini adalah kesempatan untuk saling mengingatkan, saling menyeru, saling mengajak, saling memotivasi, minimal saling mendoakan. Dengan itu mudah-mudahan Allah berikan keutamaan istiqomah kepada kita semua. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم.
الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Semoga semangat Ramadan yang telah meninggalkan kita selama 1 pekan masih berbekas dalam diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang peduli kepada orang-orang yang tertindas, peduli kepada orang-orang yang dizalimi, termasuk peduli terhadap nasib dan kondisi bangsa dan negara kita. Rasul ingatkan dalam hadis beliau, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia bukan bahagian dari orang-orang muslim itu. Maka mudah-mudahan kita semua terus berjuang, berikhtiar melakukan yang bisa kita lakukan demi kebangkitan bangsa ini, agar kita terlepas dari keterpurukan yang terus berlanjut dari waktu ke waktu, agar kita mendapatkan apa yang telah Allah janjikan. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri anna al-ardha yarithuha 'ibadiyas salihun. Sungguh telah kami tetapkan, kata Allah, bahwa bumi dipimpin oleh orang-orang saleh, bahwa bumi harus dipimpin oleh orang-orang yang adil dan amanah, dan kita semua sesungguhnya memiliki saham bagi kebangkitan umat ini di masa yang akan datang. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.